Wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Pak Ketua Umum PBID, Dr. Adib, yang saya hormati moderator, yang saya hormati para medikus, para guru, para senior yang hadir dalam kesempatan malam hari ini. Satu kehormatan bagi saya malam ini diminta oleh panitia untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran saya terkait erat dengan rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law. Ada banyak klaster sebenarnya di dalam rancangan undang-undang itu, tetapi sejak awal saya concern untuk mencermati dua isu sentral yang begitu penting hari ini dan untuk profesi dokter di masa yang akan datang. Dua isu sentral itu adalah jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi para medikus. Kemudian yang kedua adalah penguatan organisasi profesi. Karena itu, pokok-pokok pikiran saya tuangkan di dalam dua slide sebenarnya. Slide yang pertama ini hanya sebagai pemancing bagi para peserta semuanya. Nanti ada slide yang kedua yang merupakan klasterisasi secara khusus terhadap pasal-pasal yang sangat berbahaya sekali di dalam rancangan undang-undang itu yang andai perjuangan para medikus untuk merubahnya, baik secara redaksional maupun substansi, melalui gerakan intraparlemen maupun ekstraparlemen, itu tidak berhasil. Saya tidak bisa membayangkan apa legasi yang akan kita berikan kepada adik-adik kita kelak yang sekarang sedang menempuh kuliah di Fakultas Kedokteran dan yang akan menjadi seorang medikus ketika undang-undang yang hari ini sedang digodok dalam bentuk rancangannya itu oleh Panja Komisi 9 yang kemudian saya dengar akhir bulan Mei atau awal Juni nanti akan masuk di pembahasan tingkat 2 menuju pengesahan sebagai undang-undang. Nah, karena itulah pokok-pokok pikiran saya ini saya beri judul Jaminan Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan menuju Immunity Right. Saya kira judul ini, pokok-pokok pikiran ini telah saya roadshow-kan mulai dari Papua Sorong sampai Jawa Timur. Nah, hari ini saya tidak tahu ini. Ini pesertanya banyak sekali, 306 para medikus semuanya dari berbagai wilayah. Tapi tidak apalah. Nah, sebagai pengantar, ingin saya sampaikan bahwa tujuan berdirinya negara Republik Indonesia itu bisa kita ketemukan di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Penjabaran atas alinea keempat dapat kita temukan dalam pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 45. Salah satunya adalah tentang hak warga negara yang secara konstitusional dijamin oleh konstitusi. Ada banyak hak-hak warga negara yang secara konstitusional dijamin oleh konstitusi itu, tetapi ada dua pasal yang akan saya pakai sebagai payung hukum ketika kita nanti akan membahas persoalan terkait erat dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi para tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dua di antara yang
penting untuk kita lihat adalah di dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum. Sekali lagi, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum atau equality before the law itu. Nah, itu nyata terjabar di dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Dalam melaksanakan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 ini, negara kemudian hadir. Wujud dari pelaksanaan pasal 28D ayat 1 itu adalah negara hadir. Hadirnya negara itu adalah dalam bentuk regulasi. Salah satu di antara regulasi yang menarik untuk kita kaji, yang ada hubungannya dengan profesi kita adalah adanya rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law. Pertanyaannya kemudian, apakah rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law yang sekarang ini dibahas dalam rapat panja Komisi 9 DPR RI nantinya, karena masih dalam bentuk rancangan undang-undang, nantinya akan mampu menjawab realita masyarakat dan penegakan hukum yang hari ini kita tahu bahwa dinamika masyarakat dan dinamika hukum itu bergerak begitu cepat. Untuk melihat bagaimana contoh dinamika masyarakat dan dinamika hukum yang bergerak begitu cepat itu adalah kita lihat dari berbagai tayangan media yang ada, yang bisa kita lihat, misalkan di dalam tayangan slide saya itu, kita pernah lihat itu dan mencermati seorang wali kota di Surabaya ngamuk di sebuah rumah sakit. Karena apa? Karena kaitannya dengan layanan kesehatan. Demikian pula di dalam tulisan media massa Tribun Jatim, ayahnya terlantar di ambulans, wanita mengamuk, mengaku tak ditangani dokter puskesmas 1 jam. Kemudian yang baru saja kemarin terjadi di Surabaya, diduga tolak pasien hingga meninggal, keluarga ngamuk di rumah sakit, itu ada 50 orang kalau tidak salah, menggeruduk sebuah rumah sakit. Dan masih banyak lagi tayangan-tayangan yang menunjukkan bagaimana realitas sosial masyarakat kita dewasa ini. Kalau mau ingin lebih detail melihat contoh yang konkret semuanya ada, buka itu di TikTok, kemudian tulis malpraktek medis. Maka di sana akan banyak sekali persoalan-persoalan yang kaitannya dengan tuntutan masyarakat terhadap layanan kesehatan, baik yang dilakukan oleh fasilitas layanan kesehatan maupun para medikus. Kemudian kita juga melihat saat ini tentang realita hukum yang terjadi. Apa realita hukum yang terjadi itu? Begitu mudahnya seorang dokter dipanggil oleh pihak kepolisian tanpa ada proteksi perlindungan hukum dari organisasi profesinya. 1 bulan ini di kantor saya di Surabaya, itu sudah 15 surat panggilan dalam kasus dugaan malpraktek medis yang dikirim oleh pihak kepolisian. Ini sebuah contoh bagaimana realita hukum, dinamika hukum, kaitannya dengan layanan kesehatan yang juga begitu dinamis pergerakannya. Kemudian ada lagi realita hukum yang terjadi. Apa itu? Secara keperdataan, bagaimana persoalan-persoalan naiknya jumlah gugatan secara keperdataan yang diajukan oleh pasien terhadap sebuah rumah sakit, terhadap para dokter yang memberikan layanan kesehatan kepada para pasien tersebut. Nah, ini contoh realita-realita hukum, realita-realita masyarakat yang hari ini terjadi, yang hari ini sedang kita hadapi bersama.
Ke depan bagaimana? Apakah itu akan selesai dan akan semakin kompleks? Jawabannya adalah realita masyarakat dan hukum ke depan itu akan jauh lebih kompleks karena gejala era litigius atau era di mana masyarakat memiliki kegemaran baru untuk mengajukan tuntutan secara subjektif akan hak-hak masyarakat itu hari ini semakin mengemuka. Bagaimana yang akan datang? Maka yang akan datang akan mengalami sebuah bentuk yang lebih konkret lagi. Seperti apa? Ya seperti kejadian yang ada di dalam tayangan slide saya itu. Itu sebuah cerita ketika saya berada di Amerika yang tergabung dalam komunitas patient advocate. Apa patient advocate itu? Patient advocate itu adalah sekelompok advokat yang ia memberikan bantuan hukum secara pro bono terhadap masyarakat atau pasien, dan ia berkantor di sebuah rumah sakit. Karena salah satu syarat rumah sakit untuk mencapai akreditasi itu adalah dia harus menyediakan ruangan yang bernama patient advocate, yang di situ banyak advocate yang menangani pasien-pasien dan menjaga hak-hak pasien agar tetap seimbang. Nah, di Indonesia bisa kita bayangkan, ini nanti ke depan akan terjadi apa yang saya namakan patient advocate berkantor di rumah sakit, kemudian ketika terjadi ketidakseimbangan hak dan kewajiban, maka dengan cepat pasien akan datang menemui patient advocate karena berkantornya di sana. Kerja mereka bagaimana patient advocate itu? Kerja mereka digaji oleh pemerintah. Kalau ini terjadi di Indonesia, kita bisa bayangkan. Dan ini pasti akan terjadi. Nah, terhadap realitas sosial dan hukum yang saya sampaikan di atas, sebenarnya pertanyaan dasar yang ingin saya kemukakan adalah, apa sih sebenarnya yang ingin dicapai, yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh dokter dan nakes itu di dalam menjalankan profesinya untuk hari ini dan untuk masa yang akan datang. Tentu jawabannya adalah mereka semuanya ingin menjalankan profesi itu dengan aman, dengan nyaman, dengan terlindungi, serta jangan lupa berkepastian. Bagaimana rasa aman, nyaman, terlindungi, serta berkepastian dalam menjalankan profesi itu? Tentu dengan cara pemerintah dan negara hadir melalui apa yang kita namakan sebagai regulasi di dalamnya. Nah, dalam konteks inilah negara itu kemudian hadir. Hadirnya negara itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk regulasi berupa rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law ini. Ini adalah wujud konkret kehadiran negara. Maka di dalam rancangan undang-undang Omnibus Law kesehatan ini, kalau kita buka, ada 20 bab, 478 pasal. Nah, kemudian ternyata rancangan undang-undang ini menimbulkan polemik di antara para ahli. Baik itu ahli hukum, baik itu ahli kesehatan, kedokteran, dan lain sebagainya, karena sejak awal disinyalir terjadi proses pembentukan penyusunan rancangan undang-undang itu yang tidak patuh asas, baik itu asas akuntabilitas, asas partisipatif, dan lain sebagainya. Nah, kemudian terkait erat dengan konteks dan konteksnya pun diindikasikan banyak bermasalah. Nah, kita kemudian akan melihat tidak dalam konteks maupun proses, tetapi kita akan melihat rancangan undang-undang ini dalam perspektif konten atau isinya. Maka kemudian di antara konten isi dalam rancangan undang-undang itu, saya tak akan bahas semuanya, tetapi saya ambil satu bagian pokok yang bernama
perlindungan dan kepastian hukum. Sayangnya ketika rancangan undang-undang ini disosialisasikan kepada masyarakat, kepada komunitas kesehatan, persoalan perlindungan dan kepastian hukum ini tak ada yang kemudian memberikan masukan banyak, bahkan tidak masuk menjadi 25 topik isu yang kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dibahas. Ini aneh bagi saya. Kenapa? Karena persoalan transformasi sistem kesehatan nasional yang dipromosikan, yang dibangun oleh pemerintah di awal-awal tadi itu, seolah-olah melupakan bahwa subjek hukum yang bernama tenaga medis, tenaga kesehatan ada di dalamnya sebagai bagian aktor yang akan menciptakan transformasi sistem kesehatan nasional itu. Tetapi kenyataannya dalam 25 top isu tadi itu, dokter diajak untuk menciptakan transformasi sistem kesehatan nasional, tetapi ia tidak dikasih baju apapun dengan realitas sosial masyarakat yang di awal saya sampaikan tadi, dengan realita hukum yang di awal saya sampaikan tadi. Ini sesuatu yang utopis bagi saya. Dan ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, sehingga dalam berbagai diskusi yang ada itu hampir, saya pastikan hampir tidak ada ahli hukum, ahli kesehatan menyoroti rancangan undang-undang ini dalam konteks perlindungan dan kepastian hukum, apalagi mengkaji isi-isinya. Karena itu, cobalah saya akan ambil bagian-bagian yang memang menarik untuk saya cermati tentang perlindungan dan kepastian hukum ini. Kita mulai saja dari pasal 282 ayat 1 huruf A, rancangan undang-undang ini. Di situ dinyatakan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Ini sebuah redaksional dan substansi yang bagi saya belum menjawab tentang dokter dan tenaga kesehatan itu mendapatkan kepastian hukum secara konkret. Norma ini kan sebenarnya norma yang abstrak, sama dengan bunyi pasal 28D tadi itu. Bahkan di dalam rancangan undang-undang pasal 282 ayat 1 huruf A ini nggak merubah sama sekali dari pasal 50 huruf A Undang-Undang Praktek Kedokteran yang dibuat pada tahun 2004 lalu. Padahal realita sosial masyarakat di tahun 2004, realita hukum di tahun 2004, dengan realita sosial masyarakat di tahun 2023, sampai dengan seterusnya itu tentu akan berbeda. Maka saya katakan pasal 282 ayat 1 huruf A ini kering nilai-nilai sosiologisnya, itu loh. Tidak menjawab tantangan dan perlindungan kepastian hukum di masa yang akan datang terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan karena abstrak normanya itu. Nah, apa yang membedakan antara pasal 282 ayat 1 huruf A RUU itu dengan undang-undang yang lama? Nggak ada bedanya, hanya ditambahi kata standar pelayanan profesi itu aja kan, coba. Pasal 50 huruf A itu. Dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional. Kalau di RUU ditambah standar pelayanan profesi. Ini tolong dicermati. Yang kedua, diulangi lagi persoalan pasal 282 ayat 1 huruf A dalam RUU itu ke dalam pasal 312 paragraf 9 itu tentang pelindungan bagi tenaga medis, tenaga kesehatan. Bunyinya, tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek berhak mendapatkan perlindungan hukum. Substansinya kan sama. Kok nggak mubazir? Sebuah
undang-undang mengulang-ulang substansinya secara sama seperti itu. Lalu apa bedanya norma dalam pasal 228D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 dengan norma pasal dalam RUU Kesehatan pasal 282 ayat 1 huruf A maupun pasal 312? Nggak ada bedanya. Coba baca itu pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 itu. Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum. Kesimpulannya apa? Bahwa setiap warga negara Indonesia sejak lahir itu sudah dilekati yang namanya hak berupa perlindungan dan kepastian hukum. Apalagi ini seorang tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjalankan profesinya itu dengan nobile officium, dengan keluhuran budi, dengan kehormatan yang tinggi, dengan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Harusnya undang-undang ini, RUU ini secara sosiologis cerdas menangkap dinamika hukum dan dinamika masyarakat yang itu saya katakan mengandung nilai-nilai sosiologis di dalam pasal-pasalnya sehingga berkepastian, mampu menjawab di masa-masa yang akan datang. Ini kan tidak muncul, kan begitu. Karena itu, maka RUU ini ke depan harus diciptakan pasal yang redaksional dan substansinya itu konkret. Seperti apa? Seperti profesi-profesi lainnya. Siapa profesi lainnya di negara ini yang kemudian undang-undangnya itu memberi perlindungan hukum sekaligus jaminan kepastian hukum? Advokat, notaris, anggota MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Itu di dalam menjalankan profesinya mereka semuanya itu, undang-undang dan pasalnya secara redaksional dan substansi itu, normanya begitu konkret. Kalau nggak percaya, buka pasal 16, Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, kemudian Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris, kemudian Undang-Undang nomor 13 2019 tentang MD3. Nah, kita lihat di situ apa yang membedakan antara profesi advokat, profesi notaris, profesi dokter, profesi MD3. Coba undang-undang advokat itu. Advokat dalam pasal 16 tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesi dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Sama kan bunyinya itu dengan pasal 282 atau 312 RUU itu. Kalau kita mau ambil judulnya, apa itu? Perlindungan hukum. Ini kan bentuk perlindungan hukum, tapi bentuk perlindungan hukumnya itu konkret. Kalau saya abstrakkan pasal 16 itu kan, advokat berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan profesi dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Itu kan normanya abstrak kalau seperti itu. Oleh undang-undang ini, pasal 16 ini, norma abstrak dirubah menjadi konkret sehingga tidak multitafsir, sehingga kemudian berkepastian hukum namanya. Apa itu? Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana. Kemudian kita lihat lagi, Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris, pasal 16, pasal 66. Untuk kepentingan peradilan, penyidikan, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan berwenang mengambil fotokopi, memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan. Artinya apa ini? Proteksi majelis kehormatan terhadap anggotanya. Apa itu? Tidak boleh seorang penegak hukum mengambil fotokopi akte-akte sebelum dia mendapatkan persetujuan, sebelum ia mendapatkan izin dari majelis kehormatan. Bahkan, coba, memanggil saja, penyidik memanggil seorang notaris saja, harus izin dulu kepada majelis kehormatan. Diberi izin atau tidak. Kalau tidak diberi izin, ya nggak boleh, nggak bisa notaris itu diperiksa. Maka kemudian bandingkan dengan dokter. Di awal cerita saya tadi, realita hukumnya. Dokter dipanggil, hari ini surat dikirim, diterima, dok,
langsung kepada dokter, dokter kemudian diminta sesuai dengan jadwal tadi itu mendatangi pemeriksaan. Di bawahnya panggilan tadi itu, barang siapa yang dipanggil secara sesuai dengan ketentuan undang-undang tidak bisa hadir, maka akan dipanggil secara paksa. Sudah nggak bisa tidur 3 hari 3 malam. Kenapa? Nggak ada yang melindungi. Kan begitu. Itu makna di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 13 tentang MD3 itu, anggota DPR tidak dapat dituntut di pengadilan. Ayat 1. Itu kan bentuk perlindungan hukum juga, tapi berkepastian, normanya konkret. Ayat 2, anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap tindakan bla bla bla. Itu perlindungan hukum juga, normanya konkret. Lalu bagaimana dengan rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law? Norma konkret di dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law itu hanya kita ketemukan di dalam pasal 187 RUU Kesehatan itu. Tapi itu tidak untuk rumah sakit, tapi itu tidak untuk dokter. Untuk siapa? Untuk rumah sakit. Apa bunyinya? Rumah sakit tidak dapat dituntut. Di atasnya pasal itu, rumah sakit berhak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, ini aneh. Kenapa rumah sakit tidak dapat dituntut, sementara dokter bentuk perlindungan hukumnya tadi itu normanya begitu abstrak. Enaknya bagaimana kalau kita, para medikus tadi itu, memiliki undang-undang dengan pasal perlindungan dan kepastian hukum dengan norma yang konkret, enaknya kan begini. Polisi, hak imunitas arteria dahlan, bikin tidak bisa dipidana. Peradi, Perhimpunan Advokat Indonesia, sebut BW memiliki hak imunitas advokat. Semuanya, keduanya berlindung di bawah yang namanya undang-undang profesi mereka. Harus izin kepada organisasi profesinya. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan terkait dengan perlindungan hukum mereka? Wujud normanya harus dibuat secara konkret. Inilah kesempatan yang kita tunggu-tunggu, karena sejak tahun 2004 sampai dengan rancangan undang-undang ini di tahun 2022, 18 tahun. Sekali lagi, 18 tahun kita itu sudah menunggu. Tidak ada satu orang pun yang peduli. Atau saya anggap jangan-jangan sudah tidak menghiraukan lagi yang namanya perlindungan dan kepastian hukum dalam menjalankan profesi ini. Buktinya apa? Buktinya adalah RUU Kesehatan dalam pasal 312 paragraf 9 tentang perlindungan hukum tidak ada yang memperjuangkannya untuk dirubah menjadi norma konkret. Ya kan? Tidak ada. Apalagi melakukan kritisisasi dan perjuangan untuk merubah pasal-pasal yang potensial adanya kriminalisasi dokter tenaga kesehatan. Karena saya ingin sampaikan, di masa yang akan datang, persoalan yang paling penting yang harus mendapatkan perhatian serius adalah pasal 285 huruf E junto pasal 307 ayat 2. Tentang apa? Kalimat redaksional dan norma baru dalam RUU itu. Apa? Hak pasien mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis. Coba. Berubah. Eranya berubah. Digitalisasi kan. Nah, konyolnya ini adalah hak yang begitu luas dimiliki oleh pasien untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis. Rekam medis itu kan seperti seperti black box. Kalau dalam pesawat itu, kecelakaan yang terjadi, maka sebab kecelakaan dan segala sesuatunya ada di dalam black box. Kan begitu. Nah, sama persoalan yang muncul, apakah itu wilayah etika, apakah wilayah standar profesi, standar pelayanan, SPO, itu kan semuanya termasuk di dalam black box. Karena itu, rekam medis yang saya sebut black box ini ke depan itu akan menjadi incaran semua pihak. Tidak terkecuali bagi penegak hukum, gitu loh. Pasien dan dokter serta rumah sakit. Nah, pasal-pasal dalam RUU ini tidak ada yang memberikan perlindungan hukum terhadap yang namanya rekam medis, sehingga dengan mudahnya ke depan rekam medis akan
diambil oleh siapapun, tidak terkecuali oleh polisi selaku penyidik bila ada laporan yang masuk kepada mereka. Gitu loh. Tetapi yang terjadi di dalam rancangan undang-undang ini banyak yang mengatur dan menempatkan dokter itu sebagai subjek sekaligus objek yang penuh derita. Di mana objek yang penuh derita? Coba nanti akan ke hilir, akan ketemu persoalan-persoalan yang kaitannya dokter itu disuruh ganti rugi saja. Kemudian dimasukkan dengan ancaman-ancaman pidana saja islinya. Maka inilah yang kemudian saya sebut pasal-pasal berikutnya itu potensial sekali memunculkan kriminalisasi, pemerasan, eigenrechting, dan lain sebagainya kepada dokter maupun kepada nakes. Bisa dilihat di mana? Dilihat di dalam pasal 282 ayat 2 RUU Kesehatan ini tentang, coba itu. Ini versi pemerintah, pasal 282 ayat 2 itu luar biasa sebagai norma baru yang dibanggakan. Bagi saya itu sangat tidak luar biasa. Banyak masalah yang muncul dalam pasal 282 ayat 2 ini kaitannya dengan sistem teori pembuktian. Baik sistem pembuktian positif Wettelich teori, sistem pembuktian positif, maupun negatif Wettelich teori atau sistem pembuktian negatif dalam rangka mencapai kebenaran atas sebuah peristiwa. Penghentian layanan kesehatan itu disebabkan oleh apa? Kemudian menggunakan dasar pembuktian apa? Bukti apa? Ini semuanya subjektif. Bahaya kalau ada pasal 282 ayat 2 di dalam RUU Kesehatan ini bagi saya sebagai seorang lawyers. Yang kedua, pasal 320 RUU Kesehatan. Hak setiap orang untuk mengadu. Loh, gimana pasal 320 itu orang yang tidak memiliki legal standing tapi dikasih kewenangan untuk mengadukan atas layanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter kepada pasien. Berarti nanti saya tidak ada hubungannya dalam transaksi terapeutik dengan dokter, maka kalau ada sesuatu saya punya hak dong mengadukan meskipun orang luar. Itu kan bunyi pasal 320 karena menyebut kata subjek hukumnya adalah hak setiap orang. Tuh. Aneh, ini norma baru. Kemudian pasal 322 ayat 4 mendapatkan sanksi etik, majelis masih mengundang penegak hukum untuk memasuki area etik dalam pelaksanaan RJ. Ya gimana? Orang habis dikasih sanksi etik, etik kalau menyelesaikan ya dengan cara etik. Selesai titik, jangan diperluas kepada wilayah hukum, itu dua domain yang berbeda. Pasal 322 ini memasukkan dua domain. Etik dianggap belum selesai, maka kemudian bila ingin masuk ke arena hukum, maka silakan penegak hukum memasuki arena ini, kemudian lakukan restoratif justice. Nah, pola pikir seperti ini itu yang saya anggap memunculkan persoalan-persoalan baru di dalam rancangan undang-undang itu. Kemudian pasal 326 itu bunyinya apa? Bunyinya adalah ini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan, tapi seorang dokter disuruh membayar ganti rugi. Ini logika berpikir saya nggak masuk ini pasal 326. Orang kalau dinyatakan bersalah dengan adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, inkrah van gewitz, maka melahirkan yang namanya tanggung jawab hukum berupa apa? Membayar ganti rugi. Lah orang baru diduga kok disuruh bayar ganti rugi, gimana logika berpikir hukumnya? Rasio legis, rasio desedentinya itu nggak ketemu di dalam pasal 326 itu. Coba nanti baca secara detail. Baru belum ada bukti kesalahan seorang dokter, tapi sudah disuruh membayar ganti rugi. Kemudian pasal 327 menempatkan alternatif penyelesaian sengketa bukan sebagai sebuah kewajiban tetapi hak. Nah, ini norma yang melampaui batas bagi saya karena lebih bagus norma yang lama di dalam Undang-Undang Kesehatan. Apa itu? Musyawarah mediasi itu sebagai sesuatu yang sifatnya obligation, kewajiban imperatif.
Sehingga ketika proses musyawarah terjadi, nggak boleh orang itu pasien itu membuat aduan kepada majelis penegak disiplin, nggak boleh orang itu paralel kemudian membuat gugatan di pengadilan, nggak boleh orang itu membuat laporan pidana di kantor polisi. Lah kalau pasal 327 itu sudah dalam proses mediasi, pasien kemudian dibiarkan lari ke kantor polisi, kemudian membuat laporan, menerima surat tanda terima laporan, menggugat, kemudian mengadukan ke majelis, dibawalah bukti-bukti itu di dalam proses mediasi. Gimana dokter? Nggak tertekan. Free and impartialnya nggak ada. Yang ada adalah under pressure. Kalau sudah under pressure itu lagi-lagi bayar saja, selesai, habis. Kalau dokter dibeginikan terus. Itu pasal 327. Ini saya bicara dalam konteks law in action. Hukum di dalam kenyataan seperti itu, desainnya seperti itu. Itu pasal 327. Nah, karena itu saya kemudian memohon dan meminta kepada para medikus agar berjuang. Apa itu? Merubah yang pertama redaksional dan substansi pasal 312 bicara tentang perlindungan hukum tadi itu menjadi berkepastian perlindungannya dalam bentuk merubah norma abstrak menjadi konkret. Seperti apa? Seperti ini redaksional dan substansinya. Tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik. Iya, itikat baik itu dasar di dalam transaksi terapeutik. Karena dasarnya ada itikat baik, maka kan tidak ada kemudian yang namanya pemidanaan di dalam layanan kesehatan itu semestinya. Tapi norma di dalam rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law ini, hilirnya, endingnya nanti itu diintrodusir yang namanya sanksi pidana bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 3 tahun dan maksimal 5 tahun kaitannya dengan layanan kesehatan yang diberikan ketika berakibat A, B seperti itu. Kemudian dengan itikat baik dan dilaksanakan sesuai etika, ya standar profesi, standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional. Normanya konkret. Ini bicara perlindungan hukum, tapi normanya menjadi konkret. Kan begitu. Sejajar kan? Dengan siapa? Dengan 3 profesi yang saya sebutkan di atas. Ini kan profesi yang mulia, profesi yang luhur, profesi yang syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tapi kenapa diperlakukan secara diskriminatif? Padahal konsideran rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law itu di dalam butir B itu menyebut bahwa RUU ini adalah anti diskriminatif. Tetapi faktanya pasal-pasalnya menjadi diskriminatif. Nah, ini gak inherent namanya. Ini perjuangan yang pertama. Perjuangan yang kedua. Nah, jangan lupa ini masukkan pasal baru dalam RUU ke Omnibus Law agar ketika dipanggil oleh siapa, oleh penyidik, oleh kepolisian pihak yang berwenang itu tidak was-was. Tata caranya bagaimana? Diaturlah di dalam tata cara pengambilan rekam medis. Semua masalah yang kaitannya dengan etika, standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, etikat baik dan sebagainya, itu kan ada di dalam rekam medis. Lalu gimana cara melindungi rekam medis itu? Ya diatur di dalam RUU ini tata cara pengambilan rekam medis, termasuk tata cara si penulis di dalam rekam medis itu, karena dialah nanti yang akan dimintai tanggung jawab hukumnya atas persoalan standar profesi sampai dengan SPO tadi. Undang-undang ini, RUU ini mengatur keduanya tidak? Tidak sama sekali. Ini kosong melompong. Norma itu dari pasal 321 RUU ke pasal 322 itu ada ruang yang bisa dimasukkan di sini, tapi sengaja dibiarkan kosong. Nah, disinilah perjuangan yang harus dilakukan. Pasalnya kemudian bagaimana bunyinya? Bunyinya adalah coba untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum
atau hakim dengan persetujuan organisasi profesi dan majelis berwenang mengambil rekam medis atau surat yang disimpan rumah sakit, izin dulu, memanggil tenaga medis atau tenaga kesehatan untuk hadir berkaitan dengan tindakan medis yang telah dilakukan. Lah nek nggak dapat izin dengan organisasi profesi atau majelis, boleh kemudian penyidik tetap meminta? Ya nggak boleh. Maka kan di situ ada lanjutannya. Ayat berikutnya. Pengambilan rekam medis atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dibuat berita acara penyerahan. Nah, ini sudah saya atur redaksional dan substansinya mulai ayat 1 sampai dengan ayat 4. Nah, kalau perjuangan para medikus tadi itu berhasil di dalam rancangan undang-undang ini dan 2 pasal ini goal, maka sudah dapat saya katakan inilah role model perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan terbaik kaitannya dengan profesi di Republik ini. Inilah yang kemudian dalam bahasa sehari-hari kita mengenalnya sebagai sebuah immunity right atau imunitas. Dengan demikian, kalau kita sudah memiliki immunity right, maka kita sudah melegasikan sebuah warisan baik dalam sejarah RUU Kesehatan kelak kepada generasi berikutnya, dan merekalah yang akan menikmatinya di masa-masa yang akan datang ketika realita hukum dan realita sosial masyarakatnya yang sudah memasuki era litigius itu, dokter kemudian merasa dan menjadi aman, nyaman, terlindungi, dan berkepastian. Nah, kira-kira itu pokok-pokok pikiran saya, karena waktunya cuma 35 menit, ada kurang lebih, saya sudah jabarkan klaster tentang perlindungan dan kepastian hukum itu sebanyak 21 pasal. Nanti saya minta Dr. Budi untuk menampilkan pasal-pasal apa yang ada di dalam RUU, kemudian saya rubah redaksionalnya seperti apa, termasuk anotasi perubahan, catatan-catatan perubahannya itu karena apa, itu sudah ada semuanya. Terima kasih. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nanti kita bisa diskusikan lebih panjang. Tabulasi klaster pasal ini ada di sini semuanya. Nanti bisa kita kaji bersama-sama. Terima kasih, Dokter. Terima kasih.